Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajmain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islamit Winda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah. Yang namanya rumah tangga itu banyak orang mengibaratkan itu seperti roller coaster. Pernah naik roller coaster Ustaz Maulana? Pernah dong, cuma sekali. Oh, cuma sekali, Nggak mau ya. lagi setelah itu. Ada yang lurus, ada yang belok, ada yang belok-belok, sampai terbalik-terbalik. Ini luar biasa. Yang namanya rumah tangga tuh pokoknya nggak selalu yang namanya mulus terus. Ada yang namanya konflik ya. Dan masalah konflik ini atau huru hara ini kadang-kadang datangnya itu dari segala arah. Nah kita tuh nggak bisa memprediksi kapan sih sebenarnya datangnya yang namanya huru hara ini. Nah pasti jamaah yang ada di rumah nih yang udah lama nikah pasti suka gini. Ya juga ya gitu ya. Kadang-kadang masalah kecil aja jadi ribut gitu ya. Nauzubillah min zalik. Nah hari ini kita membahas mudah-mudahan ya hal-hal tersebut itu tidak terjadi. Apa yang kita bahas hari ini temanya amalan agar rumah tangga jauh dari huru hara. Alhamdulillah. Nah sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya akan melihatkan sebuah video tayangan yang sangat menyentuh hati. Ini ada pasangan suami istri yang kembali bertemu ya setelah sempat terpisah akibat erupsi Gunung Semeru. Ini dia tayangannya. Ya kita mulai bahas dari amalan yang pertama nih yang dapat membuat rumah tangga ini jauh dari yang namanya huru hara atau konflik. Nah konfliknya kalau bisa semakin berkurang dan bahkan katanya hal yang satu ini adalah sebagai inti dari yang namanya pernikahan. Apakah itu? Kita minta jawabannya dari yang pertama guru kita Habib Usman. Mohon izin jawabannya, tafadhol Habib. Ya khair afwan Mas Fadli, afwan Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladhi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiah. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat yang insya Allah akan disampaikan oleh guru-guru kita dan insya Allah bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, anak-anak kita. Insya Allah mendapatkan keberkahan dan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amalan yang pertama agar jauh daripada huru hara. Yang pertama, rumah tangga harus bersikap yakni kepercayaan, mempunyai rasa kepercayaan terhadap suaminya ataupun istrinya. Bangunlah komunikasi yang baik, yang jujur agar tidak ada kecurigaan di antaranya. Jadi kalau komunikasi itu harus intens, selalu ngobrol sama suaminya, ajak bicara sama suaminya. Terkadang suami yang malas bicara, kenapa? Sudah kecapean dan lain sebagainya, sehingga akhirnya komunikasinya terjadi kurang baik. Nah,
harus dikomunikasiin. Inilah hubungan rumah tangga yang baik. Dan juga harus berkata yang jujur. Suami harus jujur terhadap istrinya. Dan ketika ditanya, jawabannya juga sesuai dengan kejujuran yang terjadi dalam dirinya. Contoh, pulangnya dari mana nih? Oh, lagi lembur misalkan kerjaannya. Oh, misalkan lagi ada kerjaan yang harus dikerjakan. Gak apa-apa, ceritakan. Ini adalah yang terbaik. Kalau misalkan seandainya dia pergi kemana-mana ngakunya lembur, nah ini berbahaya. Akan terjadi sebuah keributan. Karena apa? Hal yang kecil-kecil bisa jadi besar. Apalagi masalah yang besar diumpetin. Akan ketahuan. Ya alladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Orang yang benar, orang yang jujur akan mendapatkan keridhaannya Allah. Hari ini dia jujur, insya Allah kedepannya lebih baik. Hari ini disembunyikan, ditutup, nanti akan kebongkar juga. Jujurlah hari ini, kedepannya untuk kebaikannya. Oleh karena itu, manusia yang pintar, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan terjadi sebuah kejujuran dalam setiap rumah tangganya. Dan juga sebelum nikah ditanya nih, kamu percaya gak sih sama aku? Kamu sayang gak sih sama aku? Kamu cinta gak sih sama aku? Pasti jawabannya, saya percaya, saya cinta dan lain sebagainya. Pas nikah bawaannya suzon. Kamu dari mana? Sama siapa? Pulang lama banget. Wah, jangan-jangan kamu seperti ini. Nah, timbullah suzon seperti ini, fitnah, akhirnya apa? Terjadi sebuah keributan, terjadi hal-hal yang tidak baik, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, suami istri harus membangun kepercayaan. Boleh diberikan kepercayaan. Suami jangan buat istri selalu suzon, sudah dapat kepercayaan, malah disia-siakan. Contoh, suami ini udah baik, udah benar, ya kan? Istri juga sama udah baik dan benar, rumah tangganya bahagia. Istrinya sudah ngasih kepercayaan sama suami. Dikasih kepercayaan luar biasa. Tapi suaminya mengkhianati kepercayaan tersebut. Dia gimana lah, ya kan? Dia pulangnya terlambat lah. Atau dia pergi ke rumah tetangga yang ujung lah. Atau rumah tetangga yang sebelah mana kan gak tahu juga. Nah akhirnya apa? Timbullah sebuah konflik yang tidak baik. Inilah yang menyebabkan keretakan di dalam rumah tangganya. Tidak ada keberkahan di dalamnya. Karena sudah tidak ada kejujuran di dalamnya. Oleh karena itu, kepercayaan ini mahal. Karena apa? Percaya ini adalah bentuk daripada hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Allah Tuhan kita. Allah selalu memberikan kebaikan terhadap kita dan keluarga kita. Kita percaya. Seorang suami ataupun seorang istri, dia akan mempercayai istrinya, istri akan mempercayai suaminya. Seorang istri, dia akan mencari siapa? Mencari imam dan dia percaya imam tersebut dan dia ikutinya. Kalau imamnya sudah melenceng, kepercayaannya hilang, maka dia tidak akan menganggap suami itu sebagai imamnya. Akhirnya apa? Konflik yang besar, konflik dalam rumah tangganya, kepercayaan, keyakinan. Ini sulit nih. Karena apa? Membangun kepercayaan dan keyakinan harus didasari dengan dia lihat, dia rasakan. Oleh karena itu, kita sebagai pemimpin rumah tangga, gu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kita dan keluarga kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka binalah dia dengan baik, didiklah mereka dengan baik, dengan didikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ajak ke majelis ta'lim, menuntut ilmunya Allah, salat berjamaah, berkata yang jujur, berkata yang baik. Inilah caranya mendapatkan sakinah, ketenangan. Karena apa? Rumah tangga dicari sakan, ketenangan, inilah yang keberkahan. Kita selalu berharap mendapatkan ketenangan karena terjadinya sifat kepercayaan dan kejujuran. Saling percaya dan jujur. Kadang istri gitu ya udah nikah mau 20 tahun pun tetap nanya, kamu sayang gak sama aku? Kalau gak sayang mana mungkin anak kita banyak gitu ya kan. Ini kadang-kadang memang suka gitu, perempuan tuh memang suka nanya terus gitu ya. Tapi Masya Allah luar biasa. Jadi saling percaya ini adalah bicara masalah tentang inti dari pernikahan. Kalau gak ada kepercayaan, nauzubillah min dzalik, pernikahan sebentar pasti kandas. Nah sekarang kita lanjut lagi. Apa sih permasalahan atau mungkin yang perlu kita hadapi amalan kedua ini yang namanya laki-laki atau mungkin istri kadang suka egois. Terutama laki-laki ya. Banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya huru hara dikarenakan masalahnya suami nggak mau ngalah. Katanya suaminya terlalu egois gitu. Wah nggak mau ngalah. Nah ini bagaimana Ustadz Maulana? Apa yang perlu dilakukan nih Ustadz Maulana? Mohon izin, tafadhol. Makasih banyak Mas Fadli yang rumah tangganya sudah 21 tahun. Mau 22 Masya Allah. Ustaz Sam yang rumah tangganya? Baru 9 bulan. Baru 9 bulan. Habib yang rumah tangganya sama Karput? Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Dan saya 10 tahun 5 bulan 12 hari. Kalau masih ada enak aja. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya mau tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan buat semua orang-orang yang lagi berumah tangga yang luar biasa. Yang lagi nonton Islam Itu Indah pagi ini bersama dengan istrinya, bersama dengan anak-anaknya. Ingat yang namanya rumah tangga, rumah yang bertangga. Kenapa rumah yang bertangga? Karena rumah tangga itu pasti ada masalahnya. Tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Tapi tinggal bagaimana kita menyelesaikan masalah. Bagaimana kita menyikapi masalah. Makanya tim Islam Itu Indah mengangkat tema hari ini. Amalan menjauhkan huru-hara dalam rumah tangga. Atau bahasa simpelnya amalan untuk menghindari konflik dalam rumah tangga. Maka amalan yang kedua. Kalau tadi amalan dari Habib sabar ya. Kepercayaan. Maka yang kedua ini adalah mendinginkan kemarahan istri dengan kemesraan. Marah jangan. Ingat, kemarahan istri adalah bentuk kasih sayangnya. Kecemburuannya adalah bentuk kasih sayangnya. Dan semua istri dimanapun berada, kepada suamimu, marah suamimu, itu bukan marah sebenarnya. Adalah bentuk tanggung jawabnya. Karena ada laki-laki namanya ad-dayus. Apa itu? Tidak peduli dengan istri. Laki-laki yang sudah tidak peduli kepada istri, itu namanya ad-dayus. Hukumannya itu tidak dipandang oleh Allah. Itu tidak akan dipandang oleh Allah nanti dari kemudian. Pandangan kasih sayang. Kenapa? Dianggap tidak memenuhi kewajibannya. Tidak peduli dengan keluarganya. Maka kunci yang paling utama. Ingat, kuncinya pada suami. Supaya menghindarkan huru-hara. Coba sabarlah atas kemarahan istri adalah termasuk ujian para wali. Sekali lagi, ujian para aulia Allah. Ujian para orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi orang yang dekat dengan Allah, ingat ya, laki-laki yang bersabar terhadap istrinya, maka akan diberikan pahala seperti pahala Nabi Ayub alaihissalam. Dan barang siapa istri bersabar terhadap suaminya, taat kepada suaminya, maka diberikan pahala seperti pahala Ratu Asia. Dan ingat, kepada suami dimanapun berada, coba diam. Kalau istri ngoceh, kalau ngoceh begitu, tenang aja. Untungnya hanya laki-laki yang menjatuhkan talak. Jadi yang menikah laki-laki, perempuan dinikahi. Seandainya perempuan yang menalak, tiap hari orang ditalak. Talak. Untung bukan perempuan yang menalak. Maka hendaklah seorang mukmin tidak meninggalkan seorang mukminah, istrinya, kalau dia membenci suatu perkara dari istrinya, maka ia mencari sesuatu yang terbaik darinya. Jadi jangan mencari keburukan pasangan, tapi ambil kebaikan yang ada dalam pasangan. Makanya istri yang taat, maka suami bersabar. Karena ingat, suami istri adalah satu bentuk rumah tangga, adalah bentuk ibadah. Maka istri disuruh taat, maka suami disuruh bersabar. Ini bahagian daripada mendidik istri. Masya Allah. Jadi memang harus ada kerjasama juga ya Ustadz Iya. ya. Dua-duanya seperti gayung bersambut. Nggak Iya. bisa salah satu doang gitu loh. Dan ingat, wanita marahnya itu sebentar doang. Bener. Ngocehnya doang, mulutnya aja ngoceh, Iya. hatinya tidak. Sebentar doang maksudnya sebentar-sebentar marah maksudnya. Tapi tidak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya kan namanya juga perempuan. Kalau saya sih senang kalau istri saya marah. Saya Oh, menunggu gitu. istri saya marah. Berarti dia cemburu. Iya. Gimana kalau kita lanjut lagi nih jamaah nih ya bicara masalah tentang amalan yang ketiga agar menjauhkan keluarga kita dalam yang namanya huru-hara rumah tangga. Nah katanya ini kalau saya dengar sudah banyak dilakukan oleh para suami ya tanpa sadar. Ketika di luar rumah terutama. Wah ini yang bikin saya penasaran nih. Apa tuh Ustadz Syam? Mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Mas Fadli, Habib Uthman, Ustadz Maulana, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka amalan yang ketiga yakni tidak memboikot atau mendiamkan istri ketika di luar rumah. Baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Maka subhanallah ada satu sunnah daripada baginda Nabi SAW. Jadi kalau kita lihat yang disusun oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu warda, beliau menyusun hadis-hadis daripada baginda Nabi SAW. Salah satu babnya di situ adalah bab begadang menuntut ilmu. Dan salah satu hadis yang ada di dalamnya adalah ketika Sayyidina baginda Nabi SAW itu bermalam di rumah Maimunah. Ketika bermalam di rumah Maimunah, maka subhanallah mereka terdengar mengobrol dulu atau berbicara dahulu, lalu kemudian baginda Nabi tertidur. Maka para ulama bertanya atau ditanyakan, kok bisa hadis seperti ini dimasukkan dalam bab menuntut ilmu? Seakan-akan Imam Bukhari ingin mengatakan ngobrol dengan istri itu adalah pahalanya sama dengan menuntut ilmu. Subhanallah. Sama dengan pahalanya bermajelis. Kenapa? Karena memprioritaskan kebahagiaan keluarga. Memprioritaskan kebahagiaan istri. Banyak di antara kita yang memprioritaskan kebahagiaan di luar sana. Orang lain, kalau jalan sama orang lain seru banget. Nyambung gitu ngobrolnya. Tapi ketika ngobrol sama istri, malah istrinya didiamkan atau tidak diajak ngobrol. Subhanallah. Yang kedua, Ibunda Aisyah pernah bercerita kepada baginda Nabi SAW. Dan baginda Nabi SAW mendengarkan ceritanya. Dan ini dimuat dalam satu hadis yang sangat panjang. Di mana Ibunda Aisyah menceritakan tentang 11 orang wanita yang sedang bergibah. Subhanallah. Ini Nabi mendengarkan aja. Mendengarkan. Kenapa? Salah satu akhlak yang luar biasa adalah berbicara dengan pasangan. Banyak di antara kita udah sibuk di luar, pulang. Udahlah besok capek mau tidur nih. Besok mau kerja lagi. Subhanallah. Padahal wanita itu kata guru-guru kita hanya ingin didengarkan. Itu yang kedua. Maka subhanallah jikalau dikatakan perkara huru hara yang terjadi selanjutnya disebabkan karena apa? Disebabkan karena adanya boikot atau mendiamkan ketika di luar rumah. Maka bolehkah kalau suami mendiamkan di dalam rumah? Tergantung. Kalau dia mendiamkannya hanya urusan duniawi, maka tidak halal melebihi 3 hari. Tidak halal melebihi 3 hari. Tapi kalau misalnya urusan akhirat, misal begini, ada suami mengatakan, saya tidak akan pernah berbicara dengan kamu sebelum engkau mengenakan hijab. Saya tidak akan pernah berbicara denganmu sebelum engkau melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Maka boleh-boleh saja karena ini menyangkut akhirat. Tapi kalau menyangkut urusan duniawi dan pribadi, maka tidak dihalalkan bagi seorang suami mendiamkan istrinya dengan alasan apapun kalau itu adalah urusan duniawi. Maka subhanallah, kita coba perhatikan apa yang dilakukan Rasulullah SAW sebagai suami. Bagaimana baginda Nabi SAW mendengarkan cerita Ibunda Aisyah. Bagaimana Imam Bukhari menggolongkan mendengarkan cerita daripada istri. Ngobrol dengan istri sebelum tidur adalah subhanallah bagian daripada menuntut ilmu. Bab begadang menuntut ilmu itu dimasukkan di dalamnya yakni ngobrol dengan istri. Maka tidak diperbolehkannya mendiamkan istri. Wallahu ta'ala alam. Komunikasi. Masya Allah luar biasa. Jadi gak boleh ngediamin begitu apalagi kalau lagi di luar. Boleh. Bahaya bisa menimbulkan kecurigaan juga nantinya. Nah Ustaz Syam, ini amalan yang berikutnya yang saya dengar itu katanya sekarang jarang dilakukan oleh suami dan juga istri saat ini. Kadang-kadang nih malah justru meminta untuk dirinya masing-masing aja Ustaz Syam. Betul. Kalau dikatakan jarang, ini memang jarang dilakukan. Kalau Ustaz Syam sama Jihan ngelakuin ini enggak? Ini mah prahara rumah tangga jangan dibongkar di sini, rahasia dong. Gimana? Main-main rahasia, ini kan dakwah, kita harus menyampaikan supaya jadi contoh buat yang lain. Kepo kan? Kepo Mas. Makanya Ustadz Maulana buruan. Buruan apa? Ustadz Maulana tuh buruan. Buruan apa? Iya buruan. Ustadz Maulana kadang-kadang suka kayak apa ya? Kayak kura-kura di atas perahu. Tahu nggak? Maksudnya? Pura-pura tidak tahu. Iya. Yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi menemukan jawabannya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apa sih buruan-buruan? Suka pura-pura begitu. Apa sih?